Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagainya juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Terus pakai ini ya. Baik. Ya cepat selesai. Amma ba'du. Pak Usi, tambah kecil suara. Pak Usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat wa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, kaum bapak dan kaum ibu, minal abai wal ummahat wal ikhwani wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Pekanbaru
yang besar tak panggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan senang dan bahagia, dalam bimbingan taufik dan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini selepas mendapatkan karunia ilahi, yaitu salat subuh berjamaah, yang kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan menerima, mengabulkan segala harapan, pinta dan doa kita. Maka pertama sekali mari kita bersyukur atas nikmat yang diberi, karena dari sekian banyak hamba-hamba Allah, orang-orang yang Islam, yang mendapat nikmat ini hanya segelintir, karena memang sang juara itu tak banyak. Mudah-mudahan yang lain pada menyusul untuk mendapatkan kebaikan yang besar di rumah Allah ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harap pula dengan berselawat dan salam kepadanya teransur hutang budi kita kepadanya, karena kebaikannya pada kita tak terkira, tak terhingga. Kita tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala melaluinya. Kita paham apa yang Allah inginkan dari kita juga melaluinya. Dan kita mengerti apa yang dikehendakinya dalam muamalah kita, sehingga teratur hubungan sesama kita dengan sistem yang terbaik, juga atas ajaran dan petunjuknya. Ketika kita ingin mencari sosok yang patut diteladani dalam segala unsur kehidupan, maka tak dapat kecuali dia pula. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka akhirnya segala kebaikan yang kita lakukan tentu berpulang pada ajaran yang telah beliau tunjukkan, dan segala keburukan yang kita dapat hindari juga berpunca kepada tegah dan peringatan yang telah beliau beri. Itulah hutang budi yang tak mungkin terbayar oleh kita. Oleh sebab itu banyak-banyak berselawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan di akhirat Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan pelajaran kita tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Terakhir masalah apa kemarin, ada yang masih ingat? Atau ada yang masih lupa? Kalau ada yang masih lupa masih banyak ya. Taib. Tentang masalah terakhir raf'ul yadin, mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbir, karena Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika takbir sejajar dengan telinga, dan ada pula kalanya sejajar dengan bahu, dengan jari jemari tersusun, tidak terlalu rapat tapi tidak pula longgar, dengan menghadap ke kiblat. Jadi karena ini penting, karena sebagian takbirnya seperti ini, ada pula yang seperti ini, ada pula yang seperti ini. Nah, jadi di sini penting kaum muslimin dan muslimat, karena kita dalam amal ini kita ingin pahala dan gaji dari ilahi. Tentu semakin profesional pekerjaannya, semakin tinggi golongannya, dan semakin besar pendapatannya. Makanya orang berlomba-lomba naikkan strata kan,
Jangan seperti ada yang bilang waktu itu, masa sudah gelar doktor masih membahas masalah sholat. Kami sudah selesai di madrasah ibtidaiyah dulu. Ketika tengok yang komentar itu ternyata memang sholatnya masih kelas TK dan ibtidaiyah, patutlah dia nak menghargai sholat. Sebab sholat itu adalah profesi paling hebat seorang manusia di antara umat ini. Jadi bukan masalah haji kecil. Nabi mewasiatkan salat ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu mana lebih hebat daripada profesor? Hah? Mana lebih hebat Abu Bakar Siddiq daripada Profesor Abu Bakar? Wih, ragu nampaknya. Hah? Mana yang lebih alim? Lebih alim Abu Bakar. Mana lebih tinggi ilmunya? Lebih tinggi ilmu Abu Bakar. Mana yang lebih profesional amalnya? Abu Bakar Siddiq atau Profesor Abu Bakar? Tidak mendekati. Makanya orang yang meringan-ringankan solat, menganggapnya sebagai pembahasan orang-orang kelas rendah, memang selera solatnya rendah. Pasti selera solatnya rendah, itu dapat dipastikan. Karena dia tidak paham bahwa solat adalah amalan andalan setiap orang yang ingin keselamatan di dunia dan di dunia sampai ke akhirat. Sudah pastikan orang yang tak baik solatnya, pasti amalan yang lain tidak baik. Amalan solatnya tidak profesional, amalannya pasti tidak profesional. Nah, yang mau tulis skripsi silakan, atau tesis. Ya, korelasi antara kesalihan amal dengan kebaikan salat. Makanya harusnya salat ini harus dibahas di seluruh strata, bukan hanya tingkat TK atau RA, bukan hanya tingkat TK atau RA atau MI atau MDA, tapi inilah pembahasan yang senantiasa baru terbarukan, karena dia adalah amalan andalan kita. Jadi sejauh mana kita menghargai dan memandang pentingnya solat itu, sejauh itu pula Allah menghargai dan menilai pekerjaan solat kita. Jadi jangan bilang dah selesai masalah. Orang sekelas Imam Syafi'i, kalau dia berprinsip dah selesai masalah, dia tidak bahas lagi dalam kitabnya. Karena selesai oleh tabi'in, selesai oleh para sahabat. Mereka sudah bincangkan semuanya. Tapi masih menjadi pembahasan utama dan pertama-tama bagi mereka. Kalau memang sudah selesai oleh ulama sebelumnya, Imam An-Nawawi akan hapus dia di kitabnya Al-Majmu' dan sebagainya. Tapi tetap menjadi pembahasan utama. Datang lagi ulama setelahnya sampai hari ini. Nah, cuman hanya orang-orang yang meringan-ringankan solat yang menganggap pembahasan solat tidak dianggap sebagai pembahasan yang hebat. Karena ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lebih senang mengenal yang nampak dari kehidupan dunia ini, padahal dari akhirat mereka lah lalai. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masuk kita pada tema yang selanjutnya, yaitu tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri selesai salat. Selesai takbir, sekira selesai salat tadi. Selesai takbir. Nah, selesai takbir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berbicara tentang hukum. Kalau pendekatannya pendekatan hukum, ini wajib atau sunnah. Selalu melemahkan kita dalam berbuat. Ini yang terjadi. Apa hukumnya Ustaz? Sunat. Kalau gitu boleh ditinggalkan Ustaz ya. Gitu lagi, boleh ditinggalkan Ustaz. Kalau tinggalkan tidak apa-apa. Iya. Karena definisi memang begitu. As-sunnatu, sunnah menurut istilah ma yuthabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala ketika mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak
disiksa, tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Oh, kalau gitu bebas Ustaz? Ya bebas. Padahal kalau di mata orang yang membahas masalah dari tinjau maqasid, maksud daripada suatu amalan, maksud dari suatu amalan ini adalah kegiatan yang Allah berikan. Ibarat kita di sebuah instansi dan institusi, ini adalah kegiatan yang ada SK-nya dan seluruh biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pahala di sisi Allah SWT. Jadi ada anggarannya. Tuan-tuan, kalau ada anggarannya senang tak ya? Serius ini? Senang tak? Semua senang. Di sana senang, di sini senang. Di mana-mana kita kalau sudah ada anggaran pasti senang. Kalau tinjauan seorang muslim terhadap suatu amal yang Allah wajibkan atau perintahkan dan Nabi contohkan, sunahkan, maka dia kalau perlu buat surat permohonan untuk ikut dalam kegiatan itu. Sahih? Ya, sekarang orang acara ini dan itu. Apa acara yang besar sekarang di kota? Musabaqah. Yang diikut sertakan senang, yang tidak pening. Apa saya tidak masuk di panitia? Apa sebab? Apa sebab? Anggaran. Padahal sulit kerjanya kan, kadang lambat tidur, tapi karena ada honornya. Ada honornya, sehingga orang kadang melamar untuk ikut. Orang melamar untuk ikut. Nah, ketika diikut sertakan, berani tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan? Melanggar tidak merubah SOP yang sudah ditentukan? Berani? Tidak akan berani merubah SOP-nya. Kalau merubah SOP, honor tidak cair. Kalau jadi temuan. Inilah sebenarnya yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Maka dia bilang di awal kemarin kita sudah sampaikan hadis Nabi muttafaqun alaih, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Apa sebab? Karena honor tertingginya Nabi SAW dan yang mengikutinya. Honor yang paling rendah yang paling tidak mengikutinya. Kadang-kadang juga tidak keluar honornya. Apa sebab? Tak sesuai SOP yang telah ditentukan. Itu hati-hati kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini bukan pakai kias-kias, tidak. Bukan karena ini aturan di dunia seperti lalu kita analogikan, bukan. Karena Nabi yang bilang kullu man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang tidak masuk bagian darinya sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan dakwanya, maka ditolak. Fa inna kulla bid'atin hasanah. Karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah itu yang berat ya. Ya berat. Nah, sebagian ingin katakan laisa kullu bid'atin dhalalah. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Orang bilang laisa kullu bid'atin. Mana yang lebih benar di antara kedua ungkapan itu? Ungkapan Nabi atau ungkapan selain Nabi? Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Ustaz bilang laisa kullu bid'atin dhalalah. Tonton pilih yang mana? Atau dua-duanya benar? Satu bilang tidak semuanya, satu bilang semuanya. Dua-duanya benar. Mungkin dua-duanya benar. Yang satu bilang iya, satu bilang tidak. Satu bilang semua, satu bilang sebagian. Dua-duanya benar? Tidak mungkin. Pasti yang benar adalah perkataan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun orang yang mengatakan tapi bertentangan perkataan Nabi, maka dia mesti dikalahkan oleh perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Syekh, wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri serta perintah tentang itu. Artinya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara boleh, tidak, karena dia sifat yang mengatakan sifatnya sunat. Sifatnya sunat, enggak apa-apa, tidak. Tapi maka Syekh menekankan di sini wal amru bihi, dan perintah untuk melakukannya. Berarti kalau perintah berlaku kaidah al aslu fil amri lil wujub, hukum asalnya perintah itu mewajibkan. Berarti wajib. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa melakukan itu adalah wajib. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ini riwayat umum. Riwayatnya bersifat umum seperti dalam riwayat sebagian riwayat Wa'il ibn Hujur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Ini dari Imam Muslim dalam kitab As-Salah. Dan kitab As-Salah. Wa kana yaqul, kemudian beliau membaca atau beliau berkata dia berkata, inna ma'syaral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nada'a aymanana ala syama'ilina fis salam. Kami diperintahkan, ini kalimat wal amru bi tadi, berarti ada perintah. Siapa yang perintahkan? Kalau Rasul, siapa yang perintahkan? Ya Allah. Naam, Allah. Jadi kalau kalimat Rasul umirna, kami diperintahkan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau bahasa hukumnya kami diwajibkan. Nah, kami diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'syarul anbiya umirna, kami diperintahkan. Ini bagi yang mewajibkan ya. Tapi bagi yang mengatakan sunat, tidak mengatakan menerjemahkan dengan mewajibkan. Kami diperintahkan, yakni oleh Allah SWT, bita'jili fitrina, untuk menyegerakan berbuka. Oleh sebentar lagi kita akan berbuka ya. Akan puasa. Masa puasa belum berbuka sudah ya. Nah, akan puasa dan pasti ada berbuka. Berapa hari berbuka nanti? 29 atau 30 hari. Nah, disuruh untuk menyegerakan berbuka. Maka Nabi katakan, idza aqbala al-lailu min hahuna. Timur nih ya. Nabi waktu itu nunjuknya ke selatan. Karena dia posisinya kiblat ke utara, karena kiblat di arah selatan. Kalau kita ke arah timur. Idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila sudah ke barat ya. Mata tenggelam matahari di mana? Barat, maaf. Apabila sudah datang malam dari arah ini, wa adbaran naharu min hahuna, siang sudah pergi dari arah sini. Kan dari sini lebih dulu pergi siang kan? Di sini lebih cepat datangnya malam atau lebih datangnya malam. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min huna faqad aftara as-shaim. Apabila sudah datang malam dari arah ini, dah pergi siang dari arah ini, maka seorang yang berpuasa sudah saatnya berbuka.
Jadi patokannya adalah datangnya siang, datangnya malam, artinya tenggelamnya matahari. Juga bukan menunggu orang azan. Nah, makanya orang azan ini mesti amanah. Kata Nabi SAW, wal muazzin mu'taman. Seorang muazzin itu mesti amanah. Sebab di atasnya dibangun sah tidaknya ibadah. Kalau dia azan sebelum masuk waktu solat, ya, seperti yang banyak terjadi di masjid-masjid yang tidak memperhatikan jam digitalnya, jam digitalnya, sering maju 4 menit atau 3 menit atau 2 menit. Yang problemanya nanti orang berpatokan ke azan itu, lalu dia berbuka sebelum masuk waktu. Ini berimbas pada batalnya puasa. Sebab dia sudah berbuka sebelum waktunya berbuka. Padahal tinggal 2 menit, 3 menit. Makanya muazzin wajib untuk memperhatikan itu. Sana jam-jam yang ini saya tidak tahu yang model ini. Kalau model yang lama itu di berbagai tempat saya perhatikan. Tidak di sini, tidak di Sumatera, tapi juga saya lihat di Jawa dan tempat lain, sampai ke Sulawesi. Kalau saya singgah di masjid suka perhatikan itu, mesti bergeser. Entah kenapa pula, gesernya maju pula. Nah, gesernya selalu maju. Ya, banyak yang seperti itu. Maka harus selalu di setel, khususnya pas masuk Ramadan nanti di setel terus. Jangan, caranya kan ini kan ada jam satelit ini. Ini juga ada jam satelit. Saya kira jam HP kita sama semuanya. Iya. Kalau enggak coba dibuka HP-nya. Sekarang 6.19. Sama? Sini? 6? Sama. Alhamdulillah, berarti ini bagian satelit. Jadi yang jam HP semuanya sama. Tapi jam digital, waktu sholat yang pakai jam digital namanya itu sering tidak sama antara masjid ini dengan masjid yang lain. Itu yang harus diperhatikan, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti orang berpuasa belum saatnya berbuka sudah azan muazzinnya. Sebab saya alhamdulillah selalu bangun sebelum azan subuh. Kadang setengah jam, kadang 1 jam, tergantung tidurnya malam tadi. Kalau malam tadi hanya tidur baru sekitar hampir jam 1, jadi agak terlambat bangun tadi, sekitar jam setengah 5 tadi bangunnya. Cuma sampai sini terlambat juga sih. Saya yang salah, mungkin lambat geraknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jam tadi harus diinikan, karena memang disuruh untuk segera berbuka, tapi memang pastikan sudah masuk waktunya. Nah, kemudian wa ta'khiri suhurina, dan melambatkan sahurnya. Ini juga diperintahkan, akan dibahas dalam bab puasa. Melambatkan sahur artinya patokannya jelas. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yaitu makanlah, minumlah sampai terbit fajar shadiq. Sampai benar-benar terbit fajar shadiq. Jadi batasannya adalah masuknya waktu subuh. Artinya jangan ada pula asar nanti puasa pertama tidak puasa. Apa sebab? Sudah berbunyi sirine, tidak sempat merokok. Ini rokok jadi masalah kadang. Tidak sempat merokok katanya. Kalau tidak minum tidak apa-apa bagi, tapi tidak sempat. Jadi mulai puasanya dengan kebakaran mulut. Jadi Allah musta'an. Tidak sempat merokok. Kalau jam imsak yang dibuat oleh pemerintah kita, imsak berapa menit dengan azan? Sekitar 10.
Imsak itu pada asalnya dibuat supaya orang berhati-hati. Bukan berarti harga mati. Nah, jadi supaya berhati-hati bukan harga mati. Jadi ke siapa yang sudah nak menahan sebelumnya, bahkan setengah jam sebelumnya nak menahan terserah, tapi belum, tidak dapat waktu yang afdal. Waktu yang afdal adalah melambatkan sahur, karena Allah yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, karena kalau terlalu cepat imsaknya otomatis terlalu panjang puasanya, lambat berbukanya pula tambah panjang puasanya. Jadi Allah ingin yang lebih mudah bagi kita. Makin lambat setengah jam kan lumayan tuh, kan lumayan setengah jam tuh. Atau 10 menit tadi, 10 menit cukup enggak untuk sahur? Cukup enggak untuk sahur? Cukup sekali. Ya, cukup sekali untuk sahur, 10 menit. Jadi sebab itu kita patokannya adalah subuh. Dengan syarat tadi muazzinnya amanah. Muazzinnya amanah. Maka muazzin berkewajiban untuk menjaga amanah itu. Baik. Kemudian yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, wa annadha aymanana ala sama'ilina fis shalah. Dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Di atas tangan kanan di atas tangan kiri fis shalah, dalam salat. Maka posisi seseorang ketika berdiri salat adalah bersedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, saking kan tadi dikatakan wal amru bihi, ini kan perintah dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam perbuatannya ada na'am. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang sahih, wa marra bi rajulin, Nabi melewati seorang laki-laki wa huwa yusalli, sedang salat. Nabi tidak salat karena dia lewat karena lewat melewati seorang laki-laki sedang salat. Lihat Nabi, tadi perkataannya kita diperintahkan, sekarang perbuatannya waqad wada'a yadahul yusra. Nah, begini. Balik. Yadahul yusra 'alal yumna. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Kan kalau seandainya hanya sunat kan boleh-boleh aja kan? Nah, kalau hanya sunat boleh-boleh aja. Karena dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Baik, atau salah tidak ada masalah. Baik. Apa yang lakukan Nabi SAW? Fantaza'aha. Nabi lalu menarik tangannya ini, wa wada'al yumna 'alal yusra. Lalu diletakkannya tangan kanan di atas tangan kiri. Siapa yang lakukan? Rasul. Ini juga pelajaran dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau bukan karena ditekankan itu, Nabi cukup tunggu selesai salat. Nanti dia sampaikan nanti kalau salat begini dan begini. Tapi Nabi tidak, langsung dirubahnya dalam salat. Ini juga pelajaran bagi kita. Bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang sedang salat, misalnya apa? Misalnya dia sedang salat, bersab, yang satu maju sedikit, yang satu mundur pula sedikit maju, sedikit mundur, akhirnya berjarak lumayan, satu langkah kena atau satu tapak kaki. Yang satu mundur karena badannya panjang, takut terantuk dinding ketika sujud. Yang satu maju karena orangnya pendek. Jadi dia ingin sampai pula ke dinding.
Jadi kadang-kadang banyak yang berijtihad masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing. Maka kita lewat, maka boleh kita untuk meluruskan sabnya tadi. Loh kenapa Ustaz? Kan urusan pribadi ini. Enggak, itu urusan saudara kita adalah urusan kita. Sebab apa? Kita tidak ingin tim kita ini, kan kita satu tim ini, jemaah kita ini pahala puasanya, pahala solatnya berkurang atau rusak. Masa antum lihat saudara kita Syekh, ini antum agak keliru nih, nanti bermasalah ketika pencairan honor nanti tidak dapat, tidak sempurna. Diingatkan itu, diingatkan kesalahan itu. Atau kadang-kadang kesalahan itu berakibat kolektif kita, berakibat pada pendapatan kolektif, karena satu bermasalah seluruhnya terkendala karena ampranya satu dalam satu daftar. Akhirnya gara-gara satu orang 10 orang terlambat dapat honornya. Jadi jangan jadi penyebab. Nabi bilang itu, la tusawwunna sufuf aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian ratakan saf atau Allah akan jadikan hati kalian saling berbeda. Oh, ternyata hikmahnya besar ini. Maksudnya besar. Kenapa harus satu saf? Sehingga tidak ada karena saya tinggi harus mundur, kalau karena saya pendek harus maju. Harus sama. Makanya ketika membuat saf itu dipertimbangkan orang yang paling panjang, dipertimbangkan orang yang paling pendek. Sama juga sebagian ketika bikin toilet, tidak dipikirnya kan yang gemuk, yang kurus-kurus yang pasang. Akhirnya ketika yang masuk yang gemuk tidak bisa duduk di situ, jongkok di situ. Apa sebab? Jarak dengan dinding hanya segini, sempit. Karena yang pasang tukangnya kurus. Atau yang desain arsitekturnya juga jarang ke toilet masjid. Itu masalah juga. Ada yang lebih parah lagi, air untuk ceboknya sebelah kiri jauh pula. Sebelah kiri dan jauh pula. Itu akibat arsitekturnya jarang sholat di masjid. Tidak paham dia kebutuhan masjid kadang. Allah musta'an. Itu banyak kita temukan itu. Yes, ya? Jadi memang ketika bikin saf, pertimbangkan kalau saf diperlukan yang paling panjang kan. Yang pendek siap, nak panjang tidak masalah. Tapi yang panjang ini. Yang kedua, kenapa dibuat garis-garis ini? Supaya tadi orang tak bergaris kadang tak pandai meluruskan saf, maka dibuatlah kebijakan untuk membuat patokan. Wallahu musta'an. Jadi kaum muslimin, karena melihat itu masalah penting, Nabi alaihissalam merubahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu di mana posisinya? Seperti apa bersedekap itu? Kita bahas saja besok lagi. Lepas hari raya. Bulan puasa masih ngaji kita. Terus saja. Lupanya dia bulan puasa. Insyaallah ta'ala. Karena waktu tinggal 3 menit ya. Masih banyak. Yalah kalau itu kita tambahkan sedikit. Masih ada 15. Taib. Wad'uhuma 'ala sadri. Kemudian di mana posisinya tangan bersedekap tadi? Secara singkat, ulama dalam hal ini terbagi pada 3 posisi. Ada yang posisi di bawah pusar, ada yang di atas, kemudian ada yang di atas lagi. Nah, di mana posisinya? Kalau mengacu pada riwayat pertama, bersifat umum. Wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di sini pentingnya metode yang diikuti oleh para ulama, khususnya ulama hadis, yaitu mengumpulkan semua riwayat satu hadis itu. Lafaznya kan berbeda-beda.
Karena itulah yang menjadi penafsir utama. Karena mungkin ketika si fulan bertanya, di mana posisinya? Tangan kanan di atas tangan kiri, dijawab dengan jawaban itu. Yang lain lebih detail pertanyaannya, iya tangan kanan di atas kiri, tapi di mana, bawah pusar atau dijawabnya di atas dada. Jadi riwayat inilah yang memberikan penjelasan. Kemudian apakah tangan di mana, apakah begini atau apakah begini? Nah, riwayat itulah yang menjelaskan. Karena itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Wa'il bin Hujur diriwayatkan daripadanya, kalau Abdul Jabbar ibn Wa'il meriwayatkan dari Alqamah bin Wa'il dan maulanya dari bapaknya Wa'il bin Hujur, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Riwayat umum tadi, iza dakhala fis shalah wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Bila masuk salat setelah takbir meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Selesai. Wa rawu Zaidah bin Qudamah al-Kufi meriwayatkan an Asim bin Kulayb, dari Asim bin Kulayb al-Kufi, an abi, dari bapaknya Kulayb, an Wa'il bin Hujur, dari Wa'il bin Hujur juga radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Dia meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Warusghi was-sa'id, posisinya sampai ke pergelangan dan ini. Apa ini? Antara ini siku, antara ini namanya lengan. Nah, jadi pergelangan dan lengan. Jadi tangannya sampai ke pergelangan beradu, kemudian ini sampai ke lengan. Nah, dah tambah keterangannya, tambah keterangan. Kalau di riwayat pertama, nah posisinya begini, misalnya sah juga, atau begini sah juga, sah. Ternyata ini kemudian begini. Wa 'ala rusghi wal as-sa'id, antara ini dengan siku, pergelangan dengan siku namanya as-sa'id dalam bahasa Arab. Ini nama rusgh, ini nama mirfaq, dan ini namanya as-sa'id. Lengan ya bahasa kita. Lengan sampai juga sini. Nah, pangkal lengan. Kalau ini ujung lengan, tak juga disebut lengan. Lengan, pangkal lengan. Jadi tidak sampai pangkal lengan lah. Nah, sini aja. Sampailah lengan. Ala rusghi, pergelangan, kemudian wasa'id. Taib. Kemudian warawu Sufyan. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga seorang fuqaha, di masanya salah satu dari 4 fuqaha yang menjadi rujukan fatwa di dunia Islam. Menjadi rujukan fatwa di dunia Islam. Ada 4 waktu itu. Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, kemudian Imam Malik di Hijaz, Imam Lais ibn Sa'ad di Mesir. Yang punya mazhab yang diriwayatkan sampai hari ini hanya Imam Malik. Itu tanda bahwa bermazhab itu bukan kewajiban, tapi bukan pula sesuatu yang terlarang. Tetapi kalau bermazhab menyebabkan kita fanatisme sehingga menolak hadis-hadis Nabi, itu terlarang. Maka patokan kita bukan mazhab, tapi adalah Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya imam kita, kalau ditanya siapa imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak imam. Kalau banyak imam bercerai-cerai kita. Sampai di Malaysia ini pula imamnya, Indonesia ini imam, Afrika ini imam, Eropa ini imamnya. Padahal umat Islam harus satu di seluruh dunia. Maka imam yang bisa menyatukan hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari selain itu berarti memecah belah umat. Berarti antum tidak menghargai Imam Syafi'i. Siapa bilang kita belajar dari Imam Syafi'i? Tidak menghargai Imam Malik. Kita menghargai dari Imam Malik. Tapi semuanya harus dikembalikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimah.
Nampaknya waktu udah habis. Ya karena sudah ada diskusi, lobby sampingan. Ini biasanya kalau tuh selesai sidang itu biasanya selesai sidang ada lobby kecil lagi. Biasa itu kalau udah rapat, setelah rapat ada lagi rapat kecil. Baik, kita selesaikan sedikit lagi kaum muslimin. Warau Sufyan Ats-Tsauri, mereka dari Asim bin Kulayb, dari bapaknya dari Wa'il bin Hujur, dengan lafaz wa wada'a yadul yumna 'alal yadil yusra 'ala sadrihi, di atas dadanya. Di atas dadanya. Ini kalimat di atas dadanya, sebagian atasnya ke sini. Sah? Sehingga posisinya di sini. Tapi wallahu alam, yang jumhur menafsirkan adalah di atas dada, karena ke sini sebut atas kan tadi di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, bukan begini. Memang ada yang mengartikan seperti ini, ada yang bersedekap seperti ini, tapi yang lazim yang disebutkan oleh para fuqaha pada umumnya adalah posisi begini di atas dada. Wallahu taala alam. Baik, nah riwayat ini semuanya kaum muslimin dan muslimat menyatukan, menjelaskan secara detail posisi tangan ketika kita bersedekap tadi. Pertama tadi di atas kanan tangan, di atas tangan kiri, kemudian rusuk di atas pergelangan sampai ke di atas pergelangan sampai ke lengan. Kemudian posisi di atas ini. Sebagian mengatakan sampai di bawah pusar, dari Ali bin Abi Thalib, tapi hadisnya dhaif dalam masalah ini. Adalah dhaif. Wallahu taala alam. Jadi yang lebih sahih adalah di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pergelangan dan sampai ke lengan. Wallahu taala alam. Saya kira sampai di sini selesai pembahasan ini. Mudah-mudahan nanti kita sambung dengan pembahasan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan mohon maaf karena selesai ini ada apa? Atau ada yang mau tanyakan 2 menit? Jawabannya 20 menit. Baik, terima kasih. Kita ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya sedikit terkait meletakkan tangan kanan di kita dengan Rasulullah yang langsung berubah posisi sahabat yang kirinya di atas langsung dilakukan perubahan tersebut. Kalau zaman sekarang kalau berubah seperti itu, saya takutnya langsung nanti karena kita kan manusia ini kan beda-beda ya. Iya, siap. Kalau ada kesalahan begitu diubah itu dia sudah sholat. Saya takutnya itu aja bos kan. Nanti orang pun tahu pula melawan mengidentifikasikan. Itu bagaimana mengadil seperti itu Ustaz? Ya. Kalau Rasul boleh lah kalau Baik. kita sama manusia ini kan repot. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih abang telah mengingatkan. Ya, betul itu. Ini kan sifatnya tadi dakwah. Dakwah itu tidak harus selalu satu cara. Tidak harus selalu satu cara. Kalau misalnya Nabi alaihissalam melakukan, karena dia itu semua orang siap untuk mencontohnya, sah. Tapi kalau kita sebesar apapun ustadznya masih didebat oleh orang yang tidak tahu agama pun debatnya juga. Nah, jadi memang tidak mesti seperti itu pula. Saya tadi menyebutkan ini supaya andainya ada yang melakukan, dia punya pijakan, itu maksud saya. Yang kedua, bahwa bila itu dilakukan tidak membatalkan salat orang yang sedang salat tadi. Bukan maknanya harus selamanya seperti itu caranya. Tadi saya katakan bukan selamanya seperti itu. Jelas? Nah, tapi kadang-kadang ada yang bisa seperti tadi meluruskan saf itu, tinggal kita pegang punggungnya doang sedikit. Dan ada yang mau dan ada yang bersih tinggi.
Nah, itu semuanya sudah kita coba itu, alhamdulillah. Ada yang mau dorong sedikit, tapi jangan begini bang, dia dorong sedikit aja, pasti dia paham. Alhamdulillah ada yang mau maju. Tapi ada yang kayak dorong tiang ini, ya, tidak mau, sedikit pun tak mau dia. Lalu kita bisikkan, luruskan, maju sedikit, tidak mau juga. Nah, apa boleh buat lagi? Kan kita hanya ingin menyampaikan. Ya, dan dakwah itu tidak semuanya harus langsung diterima. Lama prosesnya, ya sih, lama prosesnya. Dalam dakwah itu kadang-kadang kita nak tunjukkan antara yang sah sudah sah ya, cuma ingin yang lebih besar pahalanya misalnya. Contoh, saya pernah melakukan ingin merubah sesuatu, tapi jangan terlalu tersinggung orang. Sah? Jangan terlalu tersinggung. Tersinggung ada juga, tetapi jangan terlalu. Saya membuat momen kasus. Ketika saya mengisi pertama kali di salah satu perusahaan kertas, karena pertama kali berangkat oleh kawan dibawa lewat Chevron, katanya bisa lewat di dalam. Ya karena dia katanya pengalaman, ikut aja. Ternyata ditolak, tidak boleh masuk. Biasanya misal, sekarang tidak katanya. Ayolah balik lagi. Balik itu kan menghabiskan waktu. Ini lambat kita. Pas sampai orang pas azan. Jadi sebenarnya tidak terlalu terlambat ya. Pas azan turun mobil orang azan. Masuk ke guest house-nya. Tentu kita dengarkan azan dulu, kita ingin dapat pahala menjawab azan dan doa selepas azan. Lalu saya mengira tentu ada masa menunggu antara azan dan qomat. Maklumlah hampir 3 jam menuju ke tempat itu kan, yang wudhu yang tadi di Pekanbaru sudah minta dibatalkan. Belum batal, cuma minta paham kan? Nah, pahamlah, minta dibatalkan. Karena tidak boleh, kalau sudah minta dibatalkan wajib dibatalkan, tidak boleh menahan. Nabi yang bilang tidak boleh menahan. Masuklah toilet. Baru masuk toilet dah qomat orang. Selesai baca doa azan kan, qomat dia. Pas selesai wudu sudah masuk rakaat kedua. Ayatnya pendek. Sudah qomat cepat, salatnya pun kilat. Lumayan kilat. Padahal sebenarnya imamnya hafiz, enggak itu ya, hafiz imam. Cuman pas waktu itu pula salatnya pendek pula. Kalau saya enggak salah nih ya. Saya sudah lupa ayat yang dibaca, tapi kalau enggak salah ayat pendek, ayat surah pertama qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kedua. Pas saya sampai ke pintu masjid sudah rukuk rakaat kedua. Awak pas baru takbir sudah sami Allahu liman hamidah, berarti 2 rakaat saya telat. Gara-gara tidak terlambat. Kan tidak terlambat sebenarnya. Tapi gara-gara qomat cepat atau tidak ada tempo. Akhirnya saya memanfaatkan momen itu. Ini mohon maaf, saya sebenarnya sebagai tamu ya ada hak saya untuk ditunggu. Gitu kan? Tapi hari ini saya betul-betul dizalimi. Betul-betul dizalimi. Lalu saya ingat, oleh sebab itu saya hari ini saya rubah tema saya. Dari awal yang sudah siapkan masalah itu, hari ini kita bahas. Ada proposal yang nak saya sampaikan. Nah, kan proposal. Tentu saja yang namanya proposal diterima, alhamdulillah. Saya akan bersyukur pada Allah, berterima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini karena ternyata mau mudah untuk menerima. Tapi kalau tidak, saya akan ajukan terus sampai diterima. Saya akan ajukan terus sampai diterima. Akan saya tambah syaratnya nanti. Lalu saya bahas masalah keutamaan menunggu untuk azan dan qomat. Tapi saya simpan beberapa poin lagi untuk tambahan proposal berikutnya. Saya yakin tak akan langsung berubah. Sebab apa? Karena ada ustadz sebelumnya, ada buya-buya sebelumnya. Saya dah tahu itu. Karena kami dulu ketika di pondok juga begitu. Azan langsung
Komat itu yang kami terima. Jelas Pak? Kami punya Buya Godang, jangan main-main. Iya, punya Buya Godang, murid-muridnya banyak profesor di Riau nih. Bahkan sampai ke Jakarta. Jadi bukan main-main. Berat untuk merubah itu, saya paham. Maka saya bilang bahasa proposal. Betul. Bulan depan saya ke sana lagi, belum berubah. Tapi saya tidak terlambat seperti tadi. Saya diam lagi, tidak langsung Bang. Tunggu dulu, kan ada masa menunggu dulu. Saya tunggu 2 bulan, bulan ketiga belum juga berubah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, proposal saya nampaknya belum di disposisi nampaknya. Oleh sebab itu saya ingin ajukan kembali. Mungkin ada beberapa syarat yang belum terlengkapi. Sekarang saya lengkapi lagi, saya tambahkan lagi kan. Alhamdulillah bulan depannya sudah berubah. Memang tidak mudah untuk menerima langsung, tidak mudah. Maka sebetulnya yang kata Abang tuh, kalau misalnya akan biadut lengan pula lepas itu jangan dilakukan. Kamu mengganggu saya sholat, katanya kan dikira-kira mengganggu. Apalagi orang yang jarang mengaji, dia tidak paham masalah ini. Dikiranya kita nak main-main dengan dia sedang sholat, jangan. Apalagi kalau kesalahannya tidak fatal. Tapi kalau kesalahannya fatal, misalnya membatalkan sholat, tidak bisa kita undur, harus apapun resikonya harus kita sampaikan. Misalnya dia sholat terbuka auratnya, itu aja kita sampaikan. Karena otomatis sholatnya batal. Otomatis sholatnya batal. Tidak pun kita tegur, dia sudah batal sholatnya. Lebih baik kita tegur ke baru rakaat pertama kan. Daripada selesai sholat baru kita bilang, kenapa tidak tadi sampaikan gitu. Kenapa tidak tadi dah selesai pula sholat 4 rakaat baru, padahal dia tidak cepat pula nak kejar ke jam kantor misalnya atau sebagainya. Tidak. Mungkin ini wajib disampaikan ini. Kalau menyebabkan sholatnya batal. Kan banyak orang celana di belakang, di bawah sempit, baju kaosnya singkat. Akhirnya ketika sujud tersingkap. Banyak kan? Banyak sekali. Makanya kita harus berpakaian itu dari awal itu memang siap dalam segala hal. Karena pakaian muslim dimanapun dia berada sah sholat dengannya. Baru dikatakan pakaian muslim. Tapi kalau tidak sah sholat dibawa dengan sholat, berarti belum pakaian syar'i. Contoh, pakaian sempit sah tidak sholat? Tidak, berarti belum pakaian syar'i walaupun busana muslim. Ini sebagian ada dari antara saudara-saudara kita kadang udah ngaji tapi celananya sempit membentuk ototnya, itu dibawa sholat tidak sah karena dia membentuk. Makanya yang seperti ini mesti bawa sarung kemana-mananya. Ya sebenarnya pakaiannya belum syar'i juga, belum syar'i. Cuman kadang-kadang ada sebagian yang memang itu pula trennya harus sempit-sempit. Ada sebagian sekolah atau instansi institusi yang tren pula sempit. Padahal sempit itu merusak otot, merusak saraf dan merusak syariat. Kan itu ya, merusak saraf juga itu. Tapi itu pula tren sebagiannya. Yang parahnya perempuan juga harus seperti itu. Nah kalau kondisi seperti ini harus diingatkan. Tidak bisa dilambatkan. Tapi kalau yang seperti tadi kan sifatnya sunnah. Ya terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Mudah-mudahan juga menjadi patokan bagi kita. Karena memang ingkar mungkar itu maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.